Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di harga 4.370, terkoreksi 0,45%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya, BBNI turun tapi akumulasi bagus secara broker sama riba. Tapi kita lihat dulu teknikalnya bagus, akumulasinya bagus ya. Setelah ditembus 4.200 ngegas kan sampai juga 4.500. Oh belum, dikit lagi 50 poin lagi ya sempat. Nah ini yang pastinya lebih cenderung ke atas 4.600 lah target ya. Sekarang di harga 4.370 ya, naik 230 poin lagi lah, bisa 4-5% lagi. Lebih dari itu ya kita lihat aja untuk BBNI ya. Masih ke atas nggak? Masih. Peluang besar itu dia ngebase untuk naik. Kalau turun dalam kayaknya nggak terlalu akan sampai 4.200. Tapi jelek-jeleknya 4.200 lah. Berapa persen tuh? Paling 3% ya. Oh bisa lah, bisa. Ya kalau mau pakai stop loss jebol 4.200, stop loss boleh 4,5%. Tapi kalau mau hot juga boleh. Kalau Bapak Ibu bingung nggak ada pilihan saham lain, cut loss juga bingung beli apa lagi, hot aja. Itu ya. Kalau naik bisa take profit di 4.600, 4.700. Kalau turun hot, udah simple kan. Kok nggak konsisten? Turun nggak di cut loss, tapi pas naik sampai target di TP ya nggak masalah karena Big Bang. Kalau Big Bang nggak masalah, apapun cerita di luar sana bilangnya Big Bang sudah mulai downtrend dan kemungkinan besar ada outflow, ya nggak masalah juga. Tetap yang menggoreng atau yang membuat ISG stabil nanti all time high terus, bagus ekonomi ya Big Bang pasti dahulu yang rebound ya. Jadi itu aja dulu untuk BBNI. Nanti selesai masa konglomerasi ya saham-saham tradisional, saham-saham fundamental Big Bang terutama yang akan menggerakkan ISG. Kalau nanti selesai musimnya konglomerasi, kan pasti ada musimnya. Seperti batu bara 2 tahun yang lalu kan. Sekarang batu baranya lagi melempam, lagi downtrend, konglomerasi naik, nanti konglomerasi turun, Big Bang yang itu. Nah seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari MACD-nya bagus arah atas, lebih cenderung kemana? Ke atas. Dia breakout dengan volume keterlaluan menurut saya. Kalau tiba-tiba balik ke arah jebol lagi 4.200, lebih cenderung dia sideways sampai akhir bulan ya. BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup dengan 4.850 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya, BMRI akumulasi asing tuh top bayarnya 6 broker asing top bayar. Keterlaluan kalau nggak ribuan minggu depan. Hadiah ulang tahun untuk Indonesia. Ini polanya bagus, itu seperti ini nih. 3 candle merah tapi akumulasi tembus, nanti tiba-tiba open gap up. Takutnya sih open gap up. Kalau nggak open gap up, spek buy aja. Tapi disclaimer ya. Jadi itu aja dulu untuk BMRI. Bagus BMRI. Coba lihat temporary weekly-nya. Bagus juga candlenya. Walaupun ekor terbalik nggak masalah. Aman. MACD juga golden cross. Temporary weekly. Daily-nya tadi juga bagus. Tembus minggu depan 5.000. Peluang besar. Kalau Borneo Trader bilang bisa tembus 5.000. Ya. Lanjut BBRI yang ditutup dengan 4.120 menguat 1,47%. Asing net buy, bahkan asing seminggu kemarin itu net buy berapa tuh? Coba hitung. 5 hari perdagangan itu 2 triliun BBRI dibeli asing. Luar biasa nggak? Bapak Ibu hitung nih, dari tanggal 11 itu 230 miliar tambah 700 miliar jadi 950 miliar tambah 400 miliar 1.300 miliar tambah 700 miliar 2 triliun. Kalau di broker resminya BBRI akumulasi asing top buyer. Rebound nggak? Kalau isi seperti ini harusnya rebound, nggak ada cerita balik arah. Tapi ya pernah kan waktu itu, kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah bilang yang ada potensi rebound juga waktu tanggal 24 Juli kalau nggak salah. Coba kita hitung, lihat ya 24 Juli. Tuh asing akumulasi ya. Sama tanggal berapa nih? Kalau nggak salah 10 Juli lah. Pokoknya itu broker asing akum-akum tapi tiba-tiba turun. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini lebih cenderung ke atas. Kenapa? Psikologis pasar hadiah hut. Mudah-mudahan ya cocok psikologi lah. Tapi ya seperti itu tuh sering terjadi. Kita cocok psikologi, tapi kita cocokologinya tidak hanya dengan feeling, tapi dengan technical. Lihat broker summary, lihat indikatornya bagus ya bisa. Gak salah ya. Udah bagus technical analisa Bapak Ibu tuh, feelingnya juga akan mengikuti.
sama itu berpengaruh. Feeling, technical tuh berpengaruh. Tapi kalau Bapak Ibu cuma modal feeling doang, ya ada mungkin berpengaruh, tapi hoki keseringannya nyangkut biasanya. Nah itu ya, BBRI target 4.400. Mudah-mudahan ini skenario saya sudah gambar kemungkinan besar ke atas. Ya, BBRI. Lanjut BBCA ditutup di harga 8.700 terkoreksi 0,85%. Asing net buy. Kalau diakumulasi selama sebulan itu hampir 1,3 triliun. Besar kan? Di BBRI dan BBCA aja berapa tuh? 3,5 triliun tuh hampir-hampir. Ya, kalau bekas banyak akumulasi. BBCA Triple Crow rebound nggak? Potensi rebound lagi nih. Akan uji 9.000-nya minggu depan. Ya, peluang besar uji 9.000 minggu depan. Jadi kalau dia koreksi-koreksi itu malah kesempatan beli. Kalau nggak minggu depan ya akhir bulan. Kalau misalnya ya dia terus turun 2-3 hari itu agak berat kalau dia langsung uji 9.000. Tapi peluang besar tetap uji 9.000. Potensi tetap mantul kalau dia ke 8.500. Ya. Tapi kalau menurut saya minggu depan potensi langsung uji 9.000. Disclaimer, analisa kembali. BBCA. Target selanjutnya kalau tembus EMA 200 9.400. BBCA. Lanjut. BBTN yang turun dalam 5% ke harga 1.280. Asing net buy. Kalau dilihat dari brokers punya BBTN di distribusi, kemungkinan besar nih yang T+2 ya, atau profit taking pendek. Kenapa? Karena sudah dipucuk tadi yang jualan juga YP, bisa jadi retail yang jualan kan, tapi yang nampung lihat ada asing. Spec buy kalau berani dia turun ke 1.250 1.220. Spec buy, jangan takut. Mantul di 1.220. Peluang besar BBTN, tapi disclaimer. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.520 terkoreksi 1,94%. Asing net sell. Kalau dilihat dari brokers punya BDMN di distribusi, BDMN koreksi biasa, distribusi spek buy, turunin dikit aja, turunin. Kita pakai EMA 200 pas 2.490 2.500. Sekarang di harga 2.520. Waduh, 1% turun spek buy aja. Target masih sama 2.600 2.650 arah. Kecil kemungkinan kalau jebol lagi EMA 200-nya ini. Ya, yang mana nih? Kalau pandangan saya lebih cenderung sideways, jadi turun untuk mantul. Ya, gimana turun untuk mantul ya, seperti ini dia turun dan sideways dan arah atas. Lebih cenderung masih ke atas. BDMN. Lanjut, Arto yang ditutup di harga 2.180 terkoreksi 1,35%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Arto, akumulasi. Arto sideways aman, aman. Pokoknya yang penting di atas 2.100 aman. Kalau berani turun spek buy. Ada potensi tetap akan nembus 2.200 di minggu depan. Apalagi ada normal akumulasi. Target saya masih sama. Mudah-mudahan dicapai 2 minggu ke depan atau 9 hari perdagangan dan awal September. Kalau memang minggu depan sudah di atas 2.250. Ingat Bapak Ibu, kalau minggu depan di atas 2.250, 2.500 arah 2.600 sampai target September awal. Kita lihat, mudah-mudahan catatan jangan jebol 2.100. Itu menurut saya. Disclaimer. Lanjut, BTPS yang ditutup di harga 1.415 terkoreksi 2,41%. Asing net buy. Kalau broker semuanya BTPS. Akumulasi tipis. BTPS kesempatan nih, apalagi ada akumulasi mantul. Akan mantul dari 1.390 1.380. Itu toleransinya. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung dia sideways. Belum saatnya downtrend. Walaupun dia minggu kemarin membentuk lower high. Ya, nggak masalah. Kalau menurut saya spek buy aja sampai 1.380. Jebol itu ya buang lah kalau mau. Di berapa? Ya bisa 1.370, 1.365. Silahkan atur aja masing-masing. Ya, itu. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1.370 terkoreksi 0,72%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya NISP di distribusi. NISP aman, spek buy aja. Koreksi-koreksi biasa nih. Kalau dia sampai 1.350 spek buy. Target masih sama 1.400 sampai 1.450. Ya lebih cenderung kemana? Masih sideways untuk naik. Belum saatnya downtrend. Menurut saya untuk NISP. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut BNGA yang ditutup di harga 1.715 terkoreksi 0,57%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja ke kayaknya BNGA aman. Pokoknya beli aja. Sampai 1.695 tuh beli-beli aja lah. Kecuali jebol 1.680,
Nah, stop loss saja. Kasih 10 poin dari support. Supportnya kan 1690. Turunin 10 poin untuk toleransinya. Berarti 1680. Misalnya seperti itu. Ini nggak harus sama ya sistem trading, kembali ke masing-masing. Habis itu bisa jebol di bisa stop loss di 1670 atau 1665. Berarti kalau 1665 berarti 50 poin. Cut lossnya berarti 3%. Udah simple ya. Kalau pandangannya lebih cenderung kemana? BNG sideways. Belum saatnya downtrend. Sideways untuk habis dia berarti kan turun naik lagi. Jelek-jeleknya sideways bahkan bisa tembus nih 1750. Kalau tembus ya siap-siap 1850 arah BNG. Mudah-mudahan ya. Itu. Yang terakhir, Breeze yang ditutup dengan 2770 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bokar main Breeze akumulasi. Breeze aman. Pokoknya yang penting gak jebol berapa. 2690 zaman. Kecuali tiba-tiba minggu depan jebol tuh 2680 jebol udah lemah. Paling 3,5%, 4%. Atau target kemana? 3000 target minimal. 3100. Mudah-mudahan minggu depan kalau dia tembus 2800, apalagi ada akumulasi dari asing, minggu depan tembus 2800, gas targetnya 3000 minimal minggu depan. Kita lihat ya. Breeze diperhatikan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.